sini aku akan sedikit menjelaskan tentang sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Nah, yuk kita bahas bareng tentang dua jenis komunikasi yang sering kita pakai tanpa kita sadari. Nah, dua jenis komunikasi ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, menurut Mulyana 2005, komunikasi verbal adalah yang mengacu pada penggunaan bahasa termasuk suara dan tulisan untuk mengekspresikan pesan atau pikiran kita. Nah, kalau misalkan komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan isyarat, gerakan tubuh, mimik wajah, dan yang seperti itu. Nah, kalau jadi komunikasi verbal adalah komunikasi yang kita lakukan lewat kata-kata baik lisan maupun tulisan teman-teman. Contohnya kayak kita ngobrol, diskusi, berdebat, atau kirim pesan chat ke teman kita. Nah, dan juga podcast salah satu dari komunikasi verbal. Nah, sementara itu komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata teman-teman. Bisa lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, cara duduk, kontak mata, dan sebagainya. Nah, secara umum komunikasi verbal biasanya dipakai untuk menyampaikan informasi secara langsung dan jelas. Sedangkan kalau nonverbal itu lebih berfungsi untuk memberi penekanan, memperkuat pesan, atau kadang menyampaikan hal-hal yang gak diucapkan. Nah, contoh simpelnya itu gini, ketika seseorang bilang iya sambil ngangguk, nah itu kan jauh lebih meyakinkan dibanding cuma ngomong doang tanpa ekspresi yang mendukung kan teman-teman. Nah, apalagi dalam dunia konseling, kita itu dituntut untuk bisa memahami klien bukan cuma dari apa yang mereka ucapkan aja, tapi juga dari apa yang mereka tidak ucapkan. Misalkan dari mimik muka klien, atau dari gerakan tangan, bahasa tubuh, sorot mata, dan lain-lainnya, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau yang sedang dihadapi oleh klien kita. Nah, karena itulah komunikasi nonverbal juga jadi penting banget, apalagi kalau klien kita itu kayak malu atau bingung buat ngomong sama konselornya. Nah, misalnya itu ada teman kita yang curhat dan bilang, aku baik-baik aja, tapi dia enggak natap mata kita, terus suaranya juga pelan. Nah, posisi duduknya pun menyusut ke belakang. Dari situasi itu aja sebenarnya kita bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang sedang dia pendam. Menurutku, dalam situasi seperti ini, komunikasi nonverbal justru lebih bisa dominan, terutama saat menyampaikan perasaan. Nah, kadang orang bilang gak apa-apa, tapi dari ekspresinya itu kelihatan jelas kalau sebenarnya dia lagi gak baik-baik aja. Nah, tapi tetap ya, komunikasi verbal tetap penting untuk memperjelas maksud. Karena itu keduanya saling berkaitan. Karena dalam komunikasi verbal dan nonverbal ini keduanya harus selaras. Komunikasi yang paling efektif itu ketika apa yang kita katakan selaras dengan dengan cara kita menyampaikannya. Misalnya, pernah suatu kali aku ngira teman aku ini marah karena dia pendiam dan tatapannya itu tajam, teman-teman. Padahal ternyata dia cuma lagi capek banget. Nah, dari situ aku tuh belajar bahwa kita nggak bisa langsung ngambil kesimpulan dari satu isyarat aja. Karena teman-teman, isyarat nonverbal seseorang juga bisa dipengaruhi dari suasana hati, kelelahan, atau bahkan latar budaya mereka. Jadi kita nggak boleh mengambil satu kesimpulan atau asumsi kita hanya dari satu kejadian. Karena nonverbal ini bisa jadi dipicu karena seseorang lagi merasa suasana hati yang buruk, terus bisa jadi capek, atau bahkan dari latar budaya yang berbeda.
sehingga cara bicara atau ekspresinya tidak sama dengan yang ada di lingkungan kita biasanya. Oh ya teman-teman, komunikasi verbal itu sifatnya bisa diulang, seperti kita mengirim chat kepada teman kita. Akan tetapi komunikasi nonverbal itu tidak bisa dipalsukan atau diulang karena refleks dari tubuh kita. Nah, oke teman-teman, jadi intinya komunikasi itu bukan cuma tentang apa yang kita ucapkan saja, tapi juga gimana cara kita menyampaikannya. Verbal dan nonverbal itu saling melengkapi, saling membantu untuk membuat pesan jadi utuh. Nah, jadi jangan cuma fokus ke kata-kata aja, tapi juga kita harus peka sama ekspresi, nada suara, dan gerakan tubuh orang lain. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita belajar menjadi lebih peka. Karena komunikasi itu nggak cuma soal kata-kata aja, tapi juga soal cara kita menyampaikannya. Verbal dan nonverbal itu ibarat dua sisi koin yang saling melengkapi. Kalau kamu pengen pesanmu tersampaikan dengan utuh, pastikan dua-duanya selaras. Nah, itu dulu dari aku. Semoga bisa bikin kamu lebih sadar dan paham pentingnya cara kita berkomunikasi. Bukan cuma dari apa yang kita omongin aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa jaga kata-kata dan jaga sikap juga. Bye-bye.